Wow, pada penasaran gak sih kalau helikopter yang lagi terbang terus tanknya bentar lagi kosong, cara ngisi bahan bakarnya gimana sih? Kita cari tahu yuk. Jadi ternyata gitu ya sob cara ngisinya. Berarti selama ini aku dibohongin sama teman aku yang bilang kalau di langit sana ada SPBU khusus helikopter. Terus dia juga pernah bilang katanya peluncuran roket itu bohong, karena kata dia roket itu pasti bakal hancur kayak meteor yang jatuh ke bumi. Beneran gak sih? Peluncuran roket itu bohongan. Harusnya kebakar atmosfer kayak meteor kan? Itu sih kata kaum sebelah, padahal roket itu nggak kebakar karena Dia itu meluncurnya ke atas. Gitu aja. Gini nih detailnya. Penyebab benda kebakar waktu ngelewatin atmosfer itu kan sebenarnya karena gesekan. Karena waktu kena gesekan itu benda bakalan jadi panas. Dan setelah kena panas terus, lama-lama timbul api di situ. Terus makin cepat bendanya dan makin banyak partikel udara yang gesekin itu benda, gaya geseknya juga jadi makin gede. Dan jadinya lebih mudah kebakar. Makanya meteor yang jatuh itu kebakar karena waktu dia jatuh dia makin cepat terus. Dan gak cuma itu, makin dia dekat sama bumi, udaranya juga makin tebal. Artinya udara yang gesekin itu meteor juga makin banyak. Udah tambah cepet, yang gesekin juga tambah banyak. Jadinya gesekannya itu makin lama makin gede. Setelah jadi gede banget, itu meteor bakalan kebakar. Bener kan? Beda ceritanya sama roket yang meluncur ke atas, boy. Dia memang makin cepet, tapi kan makin atas itu udaranya makin tipis. Jadinya yang gesekin itu roket juga makin dikit dong. Makanya walaupun dia tambah cepet, gesekannya segitu-segitu aja. Dan gak tambah gede. Jadinya dia ya gak kebakar. makanya lebih susah roket buat balik ke bumi dengan selamat daripada dia pergi keluar angkasa dengan selamat. Walah, jadi gitu sob penjelasannya. Sekarang aku udah gak jadi korban berita bohong lagi deh. Thank you ya infonya. Masih ngomongin yang namanya ilmu pengetahuan alam. Kalian pada tahu nggak sih sejak kapan belut itu dinamainnya belut listrik? Daripada bingung, yuk cari tahu. Bang mau nanya, belut listrik sebelum ada listrik namanya apa? Ada aja. Apakah zaman dulu namanya belut tenaga uap? Kayaknya bukan. Katanya sih zaman dulu belut listrik itu pertama kali ditemuin sama orang-orang pedalaman Amazon dan dikasih nama Amerika. Baru deh tahun 1766 Carolus Linnaeus ngasih sebutan belut listrik dengan nama ilmiah Gymnotus electricus. Dan sahabat kemudian diupdate namanya jadi Electrophorus electricus alias belut listrik. Yang pasti mah bukan belut tenaga uap. Oh, jadi gitu bang. Kirain karena ada yang pernah kesetrum sama tuh belut waktu lagi mancing di kali. Iya kali ya kan? Sobat TikTok, ada yang lagi sedih kayak Kak Mas yang satu ini nggak sih? Nih bos, enggak lu. Ekspresiku ketika naik mobil dan dalam perjalanan jauh. Kaca ditutup, cuaca panas, AC nyala, terus duduk di tengah. Ada yang sakit tapi bukan hati. Eits, tenang. Untuk ngobatin sakit hati, aku sekarang punya yang namanya vaksin, alias video anak TikTok se-Indonesia yang dijamin bisa bikin hati jadi makin happy. Video pertama datang dari Kak Ayu Ting Ting. Tarik sis. Yang met kudasi, yang met kudasi, bang yamet para kedasi. Hey, Lagi mau ditompong, lagi mau Asik. Kalau itu tadi versi jogetnya, sekarang aku mau kasih lihat juga versi musik beatboxnya nih. Check it out. yang met kudasi, bang yamet para kedasi. Hey, lagi mau ditompong, lagi mau Waduh, bisa banget nih Abang Empok kreativitasnya. Oh iya, ngomongin soal yang namanya kreativitas, buat para pekerja kreatif di luar sana yang lagi berjuang, ada lagu nih buat kalian. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Kadang orang mengira bahwa aku menganggur. Gajiku tidak tetap, klienku banyak mau. Namun aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Bener banget, yang penting pede aja lah ya sama jalan ninja masing-masing. Cuek aja lah sama omongan yang gak penting. Atau kalau gak mau dicuekin, bisa juga nih pakai caranya Kak Zaskia sama Kak Irwansyah. Pacaran mulu kapan nikahnya? Pas nikah. Kapan punya anak? Pas punya anak kapan punya anak kedua?
Masa kalah sama adiknya udah 3. Masih ngomongin yang namanya keluarga, video anak TikTok yang berikut ini datang dari pasangan suami istri yang punya kode khusus yang cuma bisa dimengerti sama mereka berdua aja. Ini dia. Bisa nih dipraktekin kodenya buat bunda-bunda di rumah yang punya suami yang males nyuci piring. Atau mungkin mau coba pakai kode yang satu ini. Bisa aja nih bunda nyari cuannya. Misi berhasil dan sekarang sudah siap buat belanja ke pasar. Mbak Melan emang cute. Lanjut. Video anak TikTok yang selanjutnya ini datang dari Kak Avan yang mau kasih lihat bedanya orang norak sama orang elit waktu lagi check out villa. Check it out. Ya ampun Kak Avan, pakai segala bangku dibawa-bawa. Nggak sekalian aja itu villanya juga dibawa pulang Kak. Ngadi-ngadi nih Kak Avan. Nih Kak, ada yang mau kasih lagu yang cocok buat kamu. Spiritually psycho, psycho, Haha, ha ha ha. Nggak keras?